Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menerangkan sebuah seputar kemah tabernakel atau yang dalam bahasa Ibrani disebut Mishkan. Mishkan itu terdiri dari 6 benda. Kita lihat apa saja. 1. Misbah haolah dalam bahasa Ibrani, yang artinya mesbah korban bakaran. Apa fungsinya mesbah korban bakaran? Itu untuk membakar persembahan bagi Bapak Yahweh. Kedua, hakior atau bejana pembasuhan. Ini kita pakai bahasa Ibrani juga translate-nya supaya orang Yahudi yang di luar sana tahu. Nah, ini hakior ini dia itu ya fungsinya untuk membasuh kaki-kaki para imam dan tangan, terserah apa aja, tapi bagian tubuhnya imam, bagian tubuhnya imam itu tuh dibersihkan sebelum masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus pada saat hari raya tertentu dan setiap hari. Yuk, yang ketiga, mesbah ketoret atau mesbah dupa. Ini tuh sorry gambarnya kalau agak buram karena ini sudah lama saya bikin presentasi ini tapi belum ditunjukin. Jadi ini itu mesbah dupa. Apa mesbah dupa atau misbah ketoret? Fungsinya dia untuk membakar ukupan yang harum di hadapan Bapak Yahweh. Dan pernah ada cerita seorang anak Imam Harun, Nadab dan Abihu. Mereka itu mempersembahkan api asing. Tuhan tidak minta dipersembahkan api yang sembarangan gitu. Jadi ngamuk dan Nadab dan Abihu itu dikutuk hingga meninggal. Benda keempat, menorah hakifurah atau pelita emas yang kita bisa sebut menorah. Fungsinya apa? Menerangi bait suci atau kemah suci. Kenapa bentuknya ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini? Kalau yang diterangkan di Israel itu bentuknya kayak gini, tapi yang kayak begini juga benar juga. Yang penting fungsinya itu terang. Dan kita bisa lihat di sini dia itu membentuk nama Yeshua. Yod, Shin, Waw, Ayin. Gitu. Yod itu 1, Ayin itu 3, Yod, Shin itu 3, Waw itu 1, Ayin itu 2. Sekarang kita lihat. Kelima, hak syulchan atau meja roti sajian. Harus pakai itu supaya kita belajar ya soal logatnya orang Yahudi sana. Jadi hak syulchan ini dia ini adalah meja roti sajian yang dibakar untuk pada Sabat itu hanya anak imam pun dan imam yang boleh memakan rotinya. Dan rotinya bentuknya di dalam bentuk Yahudi ini, jangan kira kalian batu bata itu. Jadi ini namanya itu adalah meja roti sajian. Ini rotinya, dan roti yang bulat-bulat itu juga versinya benar, tapi yang lebih tepat seperti ini. Sekarang yang ke-6, Aron Habrit. Nah itu tabut perjanjian. Bentuknya yang asli itu seperti ini. Dan ada di Temple Institute. Kalau yang mau, ini saya spoiler dikit ya, yang mau ikut tur kami Alex Taufantur bisa hubungi Papi Jameson. Jadi Bapak Jameson ya. Jadi kita bisa melihat, mengenal tentang lebih banyak di Israel. Kami tunggu kedatangannya. Jadi oke, kita lanjut. Aron Habrit, dia itu tabut perjanjian yang di dalam isinya apa saja. 1, sebenarnya ada 5 fungsi. 1, di tengah-tengah sini itu ada hadirat Tuhan yang muncul dalam tabut perjanjian. Dan ada 4 isi. 1, isi gulungan Torah Moshe. 2, roti mana yang dibuat oleh Tuhan sendiri di Shamayim diturunkan ke bumi ini untuk memberi makan bangsa Israel. 3, itu apa tuh namanya, tongkat Harun yang bertunas. Dia itu tongkatnya Harun tapi bisa berbunga-bunga gitu.
Dan yang keempat itu adalah dua lagu musyrik. Dalam bahasa Ibrani diterangkan Anochi Yahu Elohe Kaloi Kalofi Makrim Alpanailo Tisachin Yahu Elohe Kalasaf Sakor itu Masabat Lekasto Kafet Eta Bika Feti Bika Lotik Syak Lotik Af Lotik Nof Lo Tanef Firkat Syakir Lo Takmut Baik Rika. Yang terakhir itu paling penting ya untuk ibu-ibu di luar sana. Jangan mengingini milik sesamamu. Misalnya seperti semua barang yang temannya kita punya yang bagus, kita itu kapan ya aku punya kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oh, udah. Jadi, fungsi makna dari keenam benda ini, dia itu adalah di dalam kemah suci ini, fungsi benda ini dipakai untuk hari raya. Jadi, di sebelah sini ini pelataran untuk mempersembahkan domba-dombanya itu ditaruh sini, disembelihnya di sini, ditaruh di sini dombanya, dibakar di sini. Dan untuk hakiurnya mereka harus cuci tangannya di sini dulu. Kalau sekarang kan zaman-zamannya corona itu sebelumnya itu sudah menyediakan wastafel atau hand sanitizer. Tapi sekarang hand sanitizer-nya di Kehilat Alif sama Gelang itu sudah tidak berfungsi lagi, ya. Jadi yang mau cuci tangan pakai di depan Kehilat. Dan ini ya, kita akan melihat ya bentuknya. Ini kan di dalam misbah olah ini, misbah korban bakaran, itu membentuk api yang menurut orang tradisi dulu zaman kuno, itu tuh mereka itu mempersembahkannya langsung di depan Tuhan.